Ku permalukan suamiku dengan selingkuhannya tepat di acara pernikahan mereka. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Langit sore itu terlihat redup. Awan kelabu menggelayut berat, seakan menyimpan tangis yang belum tumpah. Di dalam sebuah rumah megah yang terletak di kawasan elit Jakarta, seorang perempuan berusia 34 tahun berdiri di depan jendela besar di ruang tamu. Namanya Amara. Tubuhnya tinggi semampai, rambut hitam panjang yang tergerai hingga punggung, dengan sorot mata yang tajam namun menyimpan luka. Ia memandangi hamparan taman rumahnya yang luas, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Amara adalah seorang istri yang selama ini dikenal sempurna oleh banyak orang. Dari luar, kehidupannya tampak seperti mimpi. Menikah dengan seorang pria sukses bernama Damar, seorang pengusaha muda yang memiliki segalanya: ketampanan, kekayaan, dan kepribadian yang karismatik. Mereka telah menikah selama 7 tahun, dan dalam 7 tahun itu, Amara berusaha keras menjadi pendamping hidup yang diidamkan setiap suami. Namun, kebahagiaan yang terlihat dari luar seringkali menipu. Pernikahan Amara dan Damar tidak seindah yang orang lain bayangkan. Di balik senyum yang ia pamerkan di depan keluarga besar dan teman-temannya, tersembunyi sebuah luka yang perlahan-lahan menggerogoti hatinya. Di sudut lain rumah, suara gelak tawa kecil terdengar. Itu suara Kana, putri semata wayang mereka yang berusia 5 tahun. Kana adalah satu-satunya alasan Amara bertahan selama ini. Gadis kecil itu mewarisi wajah cantik ibunya dan sikap ceria ayahnya. Setiap melihat Kana, hati Amara terasa hangat, tetapi di saat yang sama, ia dihantui rasa bersalah. Amara menghela napas panjang. Ia menyentuh gelang emas di pergelangan tangannya, hadiah dari Damar saat ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Saat itu, Damar berlutut di depannya, memakaikan gelang itu dengan janji bahwa ia akan selalu mencintai Amara, apapun yang terjadi. Tapi janji itu kini terasa kosong. Di sisi lain, Damar sedang sibuk dengan ponselnya di ruang kerjanya. Amara tahu, suaminya adalah pria yang sangat sibuk. Damar sering menghabiskan waktu hingga larut malam untuk rapat dengan klien atau membahas proyek-proyek besar. Namun, Amara juga tahu ada sesuatu yang berbeda dari kebiasaan suaminya akhir-akhir ini. Damar semakin sering pulang larut tanpa alasan yang jelas, dan sikapnya mulai berubah. Ia menjadi lebih tertutup dan jarang menghabiskan waktu bersama keluarga. Amara mencoba mengesampingkan pikirannya yang penuh curiga. Namun, ada satu insiden yang tidak bisa ia lupakan. Sebuah panggilan telepon di tengah malam yang diterima Damar 3 bulan lalu. Saat itu, Damar sedang mandi, dan ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur mereka. Nama yang muncul di layar membuat Amara terkejut. Tia Marketing. Tia? Marketing? Siapa dia? Batin Amara. Ia mencoba mengabaikan pikiran buruk, tetapi nalurinya berkata lain. Sejak malam itu, kecurigaan Amara semakin membesar. Ia diam-diam mulai mencari tahu tentang Tia, seorang perempuan muda yang bekerja di salah satu perusahaan mitra Damar. Amara tidak hanya menemukan bahwa Tia adalah seorang wanita cantik dengan karir yang cemerlang, tetapi juga bahwa Damar seringkali menghabiskan waktu di luar jam kerja dengannya. Malam itu, Amara memutuskan untuk berbicara dengan Damar. Setelah Kana tertidur lelap, ia menyiapkan secangkir teh hangat dan menunggu Damar di ruang keluarga. Ketika Damar turun dari ruang kerjanya, wajahnya terlihat lelah, tetapi Amara tahu ini adalah momen yang tepat. "Mas, kita perlu bicara," kata Amara dengan suara pelan namun tegas. Damar mengangkat alisnya. "Ada apa, Ra? Kamu kelihatan serius." Amara menatap Damar dengan mata yang penuh emosi. "Aku cuma ingin tahu, siapa Tia itu?" Ekspresi Damar langsung berubah.
Ia terlihat terkejut, tetapi dengan cepat mencoba menyembunyikannya. Tia? Maksudmu Tia dari tim marketing? Dia cuma rekan kerja. Ra, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Amara tersenyum pahit. Hanya rekan kerja, ya? Lalu kenapa aku mendengar kamu sering bertemu dengannya di luar jam kerja? Kenapa dia meneleponmu di tengah malam? Damar menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. Ra, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan informasi itu, tapi kamu salah paham. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Tia. Itu murni profesional. Namun, Amara tidak percaya begitu saja. Nalurinya sebagai seorang istri mengatakan bahwa Damar menyembunyikan sesuatu. Tetapi alih-alih terus mendesak, Amara memilih untuk menahan diri. Ia tahu bahwa percuma memaksa Damar untuk jujur jika ia sendiri belum memiliki bukti yang cukup kuat. Malam itu, Amara tidak bisa tidur. Ia memikirkan banyak hal, terutama tentang masa depan pernikahannya. Ia bertanya-tanya apakah Damar masih mencintainya, atau apakah ia hanya menjadi pelengkap dalam hidup suaminya yang sempurna. Pagi harinya, Amara memutuskan untuk menghubungi sahabatnya, Nisa. Nisa adalah orang yang selalu mendengarkan keluh kesah Amara sejak mereka masih kuliah. Berbeda dengan Amara yang memiliki kehidupan rumah tangga yang rumit, Nisa adalah seorang wanita mandiri yang fokus pada karirnya. Ra, aku sudah bilang dari dulu, kamu harus hati-hati. Damar itu memang kelihatan baik, tapi kamu gak pernah tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan, kata Nisa setelah mendengar cerita Amara. Amara mengangguk pelan. Aku tahu, Nis. Tapi aku gak mau menuduh tanpa bukti. Aku cuma ingin tahu kebenarannya. Nisa menatap Amara dengan penuh empati. Kalau kamu mau, aku bisa bantu cari tahu. Aku punya kenalan yang bisa membantu menyelidiki Damar. Awalnya, Amara ragu. Ia merasa tidak nyaman dengan ide menyewa seseorang untuk memata-matai suaminya. Tetapi semakin lama ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kepastian. Baiklah, Nis. Aku setuju. Tolong bantu aku, ujar Amara dengan suara bergetar. Nisa mengangguk. Tenang saja, Ra. Kita akan cari tahu semuanya. Hari-hari berikutnya, Amara merasa hidupnya seperti berjalan di atas duri. Ia terus berpura-pura normal di depan Damar dan Kana, tetapi di dalam hatinya, ia gelisah menunggu hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh kenalan Nisa. Seminggu kemudian, Nisa datang ke rumah Amara dengan sebuah amplop coklat di tangannya. Wajahnya terlihat tegang. Ra, aku sudah dapat hasilnya. Tapi aku nggak tahu apakah kamu siap untuk melihat ini, kata Nisa. Amara merasakan jantungnya berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa foto dan catatan yang menjelaskan aktivitas Damar selama beberapa minggu terakhir. Hati Amara hancur saat melihat foto-foto itu. Salah satu foto menunjukkan Damar sedang makan malam bersama Tia di sebuah restoran mewah. Foto lainnya memperlihatkan mereka berjalan berdua di sebuah taman. Terlihat sangat akrab. Aku tahu ini akan sulit, Ra. Tapi kamu harus tahu kebenarannya, kata Nisa dengan suara lembut. Amara tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, memandangi foto-foto itu dengan air mata yang perlahan mengalir di pipinya. Sekarang, apa rencanamu? Tanya Nisa. Amara menghela napas panjang. Ia merasa marah, kecewa, dan terluka. Tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ini belum selesai. Aku akan membuat Damar menyesal, kata Amara dengan suara pelan namun penuh tekad. Amara duduk di sudut kafe kecil di pusat kota. Tangan kanannya memegang cangkir kopi yang mulai dingin. Ia mengenakan blus putih sederhana dengan celana panjang hitam, rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai. Wajahnya terlihat tenang,
meskipun sorot matanya mengisyaratkan sedikit kelelahan. Hari itu, Amara sedang menunggu seorang klien untuk diskusi pekerjaan. Sebagai seorang konsultan desain interior, Amara memiliki jadwal yang cukup padat, tetapi ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk bertemu klien secara langsung. Ia percaya bahwa setiap proyek yang dikerjakannya mencerminkan jiwanya, sehingga setiap detail harus diperhatikan dengan baik. Pintu kafe berbunyi, menandakan seseorang baru saja masuk. Seorang pria tinggi dengan jas abu-abu masuk, memandang sekeliling sebentar sebelum matanya tertuju pada Amara. Ia tersenyum, kemudian berjalan mendekat. "Amara, kan?" tanyanya dengan suara ramah. Amara mengangkat kepalanya, balas tersenyum. "Ya, betul. Anda Damar." Pria itu mengangguk, lalu menjabat tangan Amara dengan percaya diri. "Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya tertarik dengan portofolio Anda, dan saya rasa Anda adalah orang yang tepat untuk proyek saya." Amara tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak Damar. Saya juga senang bisa membantu. Jadi, bagaimana konsep yang Anda bayangkan untuk rumah Anda?" Pertemuan itu berlangsung selama hampir 2 jam. Damar menjelaskan secara rinci tentang rumah barunya yang ingin didesain ulang, sementara Amara mencatat setiap detail dengan cermat. Damar ternyata adalah seorang pria yang sangat perhatian pada detail, sesuatu yang Amara anggap langka pada seorang klien pria. Namun, yang membuat pertemuan itu begitu berbeda adalah caranya berbicara. Damar bukan hanya mengutarakan ide-idenya, tetapi juga sering melemparkan candaan kecil yang membuat suasana menjadi santai. Amara yang biasanya formal saat bekerja, tanpa sadar ikut tertawa dan merasa nyaman. Ketika diskusi selesai, Damar tersenyum sambil menyerahkan kartu namanya. "Kalau ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk hubungi saya, ya." Amara mengangguk sambil menerima kartu itu. "Tentu, Pak Damar. Saya akan kirimkan desain awalnya minggu depan." Sebelum pergi, Damar sempat berhenti sejenak di pintu kafe, lalu berbalik. "Oh, dan satu lagi. Jangan panggil saya Pak. Damar saja cukup." Amara tertawa kecil. "Baik, Damar." Hari itu berlalu seperti biasa, tetapi entah mengapa, percakapan dengan Damar terus terlintas di kepala Amara. Ada sesuatu dalam dirinya, cara bicaranya, senyumnya, atau mungkin caranya memperhatikan setiap detail, yang membuatnya berbeda dari kebanyakan orang yang pernah Amara temui. Di sisi lain, Damar juga tidak bisa berhenti memikirkan pertemuannya dengan Amara. Wanita itu memiliki aura yang membuatnya sulit untuk diabaikan. Amara bukan hanya pintar, tetapi juga anggun, dengan sikap profesional yang tidak berlebihan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, proyek desain rumah Damar resmi dimulai. Amara sering datang ke lokasi untuk memantau perkembangan, dan di setiap kunjungannya, ia selalu bertemu dengan Damar. Perlahan tapi pasti, interaksi profesional mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih akrab. Amara mulai melihat sisi lain dari Damar. Seorang pria yang penuh perhatian, humoris, tetapi tetap rendah hati meskipun statusnya sebagai pengusaha sukses. Sementara itu, Damar terkesan dengan kecerdasan dan ketegasan Amara, yang selalu tahu apa yang diinginkan dan bagaimana mewujudkannya. Hingga suatu hari, setelah proyek selesai, Damar memberanikan diri untuk mengundang Amara makan malam. Amara sempat ragu, tetapi akhirnya menerima undangan itu. Di malam yang penuh obrolan ringan dan tawa itu, Damar akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Amara, selama ini aku merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali kita bertemu. Aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tapi aku ingin mengenalmu lebih dekat." Amara terdiam sejenak. Ia tidak pernah membayangkan hubungan profesionalnya dengan seorang klien bisa berujung seperti ini. Namun, ada sesuatu dalam diri Damar yang membuatnya merasa aman, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Sejak malam itu,
hubungan mereka berkembang dengan cepat. Damar dan Amara saling melengkapi, dengan perbedaan karakter yang justru membuat mereka semakin dekat. Setelah 2 tahun berpacaran, Damar melamar Amara dalam sebuah acara sederhana yang penuh kehangatan. "Amara, kamu adalah orang yang membuat hidupku lebih berarti. Maukah kamu menjadi pendampingku selamanya?" Dengan air mata bahagia, Amara mengangguk dan menerima cincin yang disodorkan Damar. Itulah awal dari kehidupan rumah tangga mereka, yang pada saat itu terasa seperti sebuah dongeng yang sempurna. Sejak menerima lamaran Damar, kehidupan Amara berubah. Ia tak hanya menjadi seorang wanita karir yang sukses, tetapi juga calon istri dari seorang pria yang nyaris sempurna. Damar bukan hanya pekerja keras dan cerdas, ia juga penuh perhatian. Selama masa persiapan pernikahan, Damar terlibat dalam setiap keputusan yang biasanya diserahkan kepada calon pengantin perempuan. "Amara, aku rasa undangan dengan warna krem akan lebih cocok untuk tema pesta nanti. Tapi, kalau kamu lebih suka yang putih, aku juga nggak masalah," katanya sambil memegang katalog desain undangan di ruang tamu rumah Amara. Amara tersenyum tipis sambil menatap pria itu. "Masih ada pria yang peduli sampai ke detail seperti ini, ya? Aku pikir kamu akan menyerahkan semuanya padaku." Damar tertawa kecil. "Ini pernikahan kita, Ra, bukan cuma pernikahanmu. Aku ingin terlibat di setiap langkahnya." Jawaban itu membuat Amara semakin yakin bahwa Damar adalah pria yang tepat untuknya. Ia merasa dicintai dengan cara yang tulus, tanpa embel-embel apapun. Setiap malam, ia membayangkan kehidupan mereka setelah menikah, rumah yang hangat, percakapan panjang di ruang makan, dan momen-momen kecil yang penuh kebahagiaan. Hari pernikahan mereka tiba. Aula mewah yang mereka pilih dipenuhi tamu yang datang dari berbagai kalangan. Keluarga besar, teman dekat, hingga kolega bisnis Damar dan klien-klien Amara. Dekorasi ruangan didominasi warna krem dan emas, seperti yang mereka sepakati. Amara mengenakan gaun pengantin putih sederhana yang elegan, rambutnya disanggul rapi dengan beberapa untaian bunga melati menghiasi kepalanya. Ia berdiri di pintu aula bersama ayahnya, yang akan mengantarnya menuju pelaminan. Damar menunggu di depan, mengenakan setelan hitam yang membuatnya terlihat semakin gagah. Matanya tak lepas dari Amara, yang perlahan berjalan ke arahnya dengan senyum malu-malu. Saat tangan Amara akhirnya berada dalam genggamannya, Damar membisikkan sesuatu yang membuat jantung Amara berdegup kencang. "Kamu terlihat seperti mimpi, Ra. Aku bersyukur Tuhan mempertemukan kita." Setelah acara pernikahan yang meriah itu, mereka memulai hidup baru sebagai suami istri. Rumah yang dirancang Amara sebagai proyek pertama mereka bersama kini menjadi tempat tinggal mereka. Di rumah itu, Amara sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, sementara Damar sibuk dengan pekerjaannya di ruang tamu. Meski sama-sama sibuk, mereka selalu meluangkan waktu untuk makan malam bersama. Di meja makan, percakapan mereka selalu dipenuhi canda tawa. Damar selalu punya cara untuk membuat Amara tersenyum, bahkan di hari-hari yang paling berat. "Bagaimana harimu, Ra?" tanya Damar suatu malam sambil menuangkan sup ke mangkuk Amara. Amara menghela napas kecil. "Lumayan melelahkan. Ada klien yang sangat sulit diajak diskusi. Tapi akhirnya semua selesai dengan baik. Bagaimana denganmu?" "Ah, kamu tahu, dunia bisnis nggak pernah berhenti menantang. Tapi aku bersyukur karena selalu punya alasan untuk pulang ke rumah," jawab Damar sambil tersenyum. Amara merasa beruntung memiliki Damar. Ia tahu, tidak semua wanita memiliki pasangan yang mendukung karir mereka dan menghargai usaha mereka. Damar bahkan sering memujinya di depan teman-temannya, sesuatu yang membuat Amara merasa dihargai. Tahun pertama pernikahan mereka berjalan seperti mimpi indah. Amara dan Damar sering bepergian bersama, menjelajahi tempat-tempat baru, dan membuat kenangan yang tak terlupakan. Di sela-sela kesibukan,
Mereka tetap menjaga komunikasi yang baik, berbicara tentang harapan, mimpi, dan rencana masa depan mereka. Namun, seperti halnya setiap hubungan, tak ada yang benar-benar sempurna. Tantangan mulai muncul ketika Damar semakin sibuk dengan pekerjaannya. Proyek-proyek besar membuatnya harus sering bepergian ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Amara yang tadinya selalu ditemani Damar di rumah, kini sering menghabiskan malam sendirian. "Mas, apa kamu harus pergi lagi minggu depan?" tanya Amara suatu malam, suaranya terdengar lelah. Damar yang sedang mengecek email di ponselnya mengangkat wajah. "Iya, Ra. Ada rapat penting di Surabaya. Aku nggak bisa menolaknya." Amara hanya mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu pekerjaan Damar penting, tetapi ia merindukan kehadiran suaminya yang dulu selalu ada untuknya. "Kalau begitu, hati-hati ya. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai," ujarnya dengan senyum tipis. Damar mendekat dan memeluk Amara. "Aku janji ini hanya sementara, Ra. Semua ini demi masa depan kita." Amara mencoba memahami, meskipun ada kalanya ia merasa kesepian. Ia mengalihkan perhatiannya pada pekerjaan, mengerjakan proyek-proyek besar yang membuatnya sibuk dari pagi hingga malam. Namun, semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Hubungan mereka yang dulu begitu dekat kini terasa renggang. Di tengah-tengah kesibukannya, Amara menyadari bahwa komunikasi mereka mulai berubah. Damar seringkali tidak membalas pesan atau telepon Amara, dengan alasan sibuk atau sedang rapat. Meski begitu, Amara terus mencoba berpikir positif. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase dalam pernikahan mereka, sesuatu yang wajar terjadi. Namun, di suatu malam yang dingin, ketika Amara sedang duduk sendirian di ruang tamu, ia tiba-tiba teringat pada momen-momen indah yang mereka bagi di awal pernikahan. Ia bertanya-tanya apakah mereka bisa kembali ke masa itu, ketika segalanya terasa begitu mudah dan menyenangkan. Amara menyandarkan kepalanya di sofa, memandang foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ia mengingat senyum Damar, kata-kata manisnya, dan janji-janji yang dulu membuatnya yakin bahwa mereka akan selalu bahagia. Ia tidak tahu, saat itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah segalanya. Malam itu, hujan turun deras. Amara duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin di meja. Pikirannya melayang jauh, berusaha merangkai kepingan-kepingan kenangan yang terasa semakin pudar. Hubungannya dengan Damar semakin renggang sejak beberapa bulan terakhir. Pekerjaan yang dulu hanya menjadi bagian dari kehidupan Damar kini terasa seperti seluruh dunianya. Ponselnya bergetar di atas meja, membuat Amara tersentak dari lamunannya. Sebuah pesan dari Damar masuk. "Ra, aku harus lembur lagi malam ini. Kamu istirahat duluan ya. Jangan tunggu aku." Hanya itu. Pesan singkat yang kering tanpa emosi. Amara menggigit bibirnya, menahan perasaan yang bercampur aduk. Ia tahu, Damar tidak pernah punya maksud buruk. Tapi semakin hari, Amara merasa dirinya tak lagi menjadi prioritas di hidup pria itu. Ia memandang jendela yang dipenuhi embun, menatap bayangannya sendiri. Di mana dirinya yang dulu? Wanita yang penuh semangat, percaya diri, dan selalu punya tujuan jelas. Kini ia hanya merasa seperti bayangan dari dirinya sendiri, hidup dalam rutinitas yang kosong dan membosankan. Malam itu, setelah meletakkan ponselnya, Amara mencoba menenangkan diri dengan membaca buku di kamar. Namun, pikirannya tetap berkelana. Ada firasat yang mengganggu di hatinya, seperti ada sesuatu yang tidak ia ketahui, sesuatu yang salah. Beberapa minggu kemudian, firasat itu mulai menemukan bentuknya. Amara sedang membersihkan kamar tidur ketika ia menemukan sesuatu di saku jas Damar yang tergantung di lemari. Sebuah struk restoran mahal, dengan 2 porsi makanan yang jelas bukan untuk makan malam bisnis biasa. Amara memandang struk itu dengan alis berkerut.
Restoran itu adalah tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat masih pacaran. Perasaan aneh menyelusup ke dadanya, seperti ada jarum kecil yang menusuk perlahan. Malam harinya, ketika Damar pulang, Amara memutuskan untuk bertanya. "Mas, tadi aku nemu ini di saku jas kamu," katanya sambil meletakkan struk itu di atas meja makan. Damar yang sedang melepas dasinya terhenti sejenak. Ia menatap struk itu, lalu menatap Amara dengan ekspresi datar. "Oh, itu. Aku makan malam sama klien minggu lalu." "Kenapa?" Amara mencoba membaca wajahnya, mencari tanda-tanda kebohongan. "Restoran itu? Bukannya itu tempat kita dulu sering ke sana? Kayaknya bukan tempat untuk urusan bisnis, deh." Damar tertawa kecil, tapi terdengar canggung. "Ra, kamu tahu aku sering ketemu klien di mana aja. Jangan terlalu dipikirin, ya." Jawaban itu tidak memuaskan Amara, tapi ia memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Meski begitu, hatinya tidak tenang. Ada sesuatu dalam cara Damar menjawab yang terasa tidak wajar. Sejak malam itu, Amara mulai memperhatikan perubahan kecil dalam diri Damar. Ia sering pulang larut, lebih sering memeriksa ponselnya dengan wajah serius, dan ada kalanya ia tampak gelisah. Setiap kali Amara mencoba berbicara tentang perasaannya, Damar selalu mengalihkan pembicaraan atau memberikan jawaban singkat. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Amara melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Saat ia sedang duduk di ruang tamu, ponsel Damar yang tertinggal di meja berbunyi. Sebuah pesan masuk. Amara tidak pernah berniat untuk mengintip, tapi pesan itu muncul di layar. "Sayang, aku nggak sabar ketemu kamu lagi besok. Malam ini aku mimpiin kamu." Jantung Amara seakan berhenti berdetak. Tangannya gemetar saat memegang ponsel itu. Nama pengirimnya hanya tertulis inisial, N. Amara tahu, ia bisa saja salah paham. Tapi kalimat itu terlalu jelas untuk diabaikan. Ketika Damar pulang malam itu, Amara menunggu di ruang tamu. Ia tidak bisa lagi menahan semua pertanyaan yang selama ini ia pendam. "Mas," panggilnya dengan suara tegas. Damar yang baru saja membuka sepatu menoleh dengan wajah lelah. "Ada apa, Ra? Kok masih bangun?" Amara berdiri, memegang ponsel Damar yang tadi ia letakkan di meja. "Aku nemu ini," katanya sambil menunjukkan pesan di layar. Amar terdiam. Wajahnya seketika berubah, seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah. "Ra, aku bisa jelasin." "Jelasin apa, Mas?" potong Amara, suaranya bergetar. "Aku sudah lama curiga. Kamu berubah. Kamu lebih sering sibuk sama pekerjaan, pulang larut, dan sekarang ini? Siapa dia?" Damar menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. Ia menunduk, tidak berani menatap Amara. "Namanya Nadine. Dia rekan kerja di kantor." Jawaban itu membuat Amara merasa seperti dihantam badai. "Rekan kerja? Jadi ini yang kamu lakukan selama ini? Berbohong sambil mengkhianati aku?" Damar tidak menjawab. Ia hanya diam, seperti tidak tahu harus berkata apa. Amara menatap pria yang dulu ia anggap sebagai segalanya, dan ia merasa tidak mengenalnya lagi. "Kenapa, Mas? Apa aku nggak cukup buat kamu?" Damar akhirnya mendongak, menatap Amara dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah. "Bukan itu, Ra. Aku nggak tahu gimana aku bisa sampai di titik ini. Aku khilaf." Kata-kata itu justru membuat hati Amara semakin hancur. Ia mundur beberapa langkah, menahan air mata yang hampir tumpah. "Khilaf? Itu alasan kamu? Khilaf nggak akan terjadi kalau kamu masih ingat siapa aku di hidupmu." Malam itu, Amara tidak bisa tidur. Ia duduk di tempat tidur sambil memeluk dirinya sendiri, memikirkan semua yang terjadi.
Perasaan cinta yang dulu begitu kuat kini bercampur dengan luka dan kekecewaan. Ia tidak tahu apakah masih ada yang tersisa untuk diperjuangkan. Namun, satu hal yang pasti, hatinya sudah tidak lagi utuh. Pagi itu, Amara terbangun dengan mata yang sembab. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi cincinnya yang kini terasa berat di jari manisnya. Tidak ada Damar di sampingnya. Pria itu memilih tidur di sofa ruang tamu setelah pertengkaran tadi malam. Sepanjang malam, Amara mencoba merangkai penjelasan untuk dirinya sendiri, mencari alasan untuk membenarkan tindakan Damar. Tapi semua terasa sia-sia. Pukul 7 pagi, Damar masuk ke kamar dengan wajah kusut, membawa segelas teh. "Aku bikin teh buat kamu," katanya pelan. Amara tidak menjawab. Ia hanya memandang gelas itu, lalu menoleh ke arah Damar. "Teh nggak akan memperbaiki apapun, Mas. Aku cuma butuh kejujuran kamu. Selama ini kamu udah mempermainkan aku. Sejak kapan semua ini terjadi?" Damar duduk di kursi dekat meja rias, terlihat seperti pria yang habis dihantam rasa bersalah. Aku nggak tahu gimana cara mulai cerita ini, Ra. Tapi aku nggak pernah berniat nyakitin kamu." Amara tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. "Nggak berniat? Jadi, semua ini cuma kebetulan? Kamu nggak sengaja ketemu dia, nggak sengaja jalan bareng, nggak sengaja tukeran pesan kayak gini? Jawab aku, Mas, sejak kapan?" Damar menunduk, menatap lantai seolah berharap jawaban ada di sana. "Beberapa bulan terakhir. Awalnya cuma sebatas rekan kerja. Kita sering ketemu di proyek yang sama, terus mulai ngobrol. Aku nggak tahu gimana aku jadi terlibat sejauh ini." Amara menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Beberapa bulan terakhir? Jadi selama aku di sini, nungguin kamu pulang larut, kamu malah sibuk sama dia? Apa aku segitu nggak berharganya buat kamu?" Damar bangkit dari kursinya, berjalan mendekat. "Enggak, Ra. Kamu salah. Kamu selalu berarti buat aku. Aku kehilangan arah. Aku sibuk sama kerjaan. Aku lupa gimana harus menyeimbangkan semuanya. Nadine cuma pelarian. Itu nggak pernah berarti apa-apa." "Pelarian?" Amara berdiri, suaranya mulai meninggi. "Kamu sadar nggak betapa sakitnya aku dengar itu? Kamu pelarian ke perempuan lain, sementara aku di sini, nunggu kamu, percaya kamu. Apa kamu tahu rasanya dikhianati sama orang yang paling kamu percaya?" Damar terdiam, tidak berani membalas tatapan Amara. Amara mengusap wajahnya, mencoba menahan tangis yang semakin sulit dibendung. "Aku nggak tahu lagi, Mas. Aku nggak tahu gimana kita bisa memperbaiki semua ini. Aku nggak tahu apakah aku masih bisa percaya sama kamu." Damar mencoba meraih tangan Amara, tapi wanita itu mundur. "Ra, aku janji, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan jaga jarak dari Nadine. Aku akan fokus sama kamu, sama kita. Tolong kasih aku kesempatan." Amara memalingkan wajah, air matanya mulai mengalir. "Kesempatan? Kamu pikir semua ini cuma soal kesempatan? Kamu udah menghancurkan semua yang kita bangun selama ini. Mas, kamu nggak cuma hianati aku. Kamu hianati janji yang kamu buat di depan altar waktu itu." Kata-kata Amara menusuk hati Damar. Ia tahu ia bersalah, tapi ia juga tahu bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki keadaan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Damar mencoba bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja, tetapi Amara tahu bahwa luka itu masih terlalu dalam. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi setiap kali ia melihat Damar, perasaan marah dan kecewa itu kembali menguasainya. Amara sering menghabiskan waktu di studio kerjanya, mencoba tenggelam dalam proyek-proyek yang ia tangani. Namun, bahkan di tengah tumpukan desain dan sketsa,
Pikirannya terus kembali ke malam itu. Wajah Nadine, meskipun ia belum pernah bertemu dengannya, selalu membayangi pikirannya. Sampai suatu hari, Amara merasa ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Ia memutuskan untuk menemui Nadine. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan, tetapi ia tahu bahwa ia harus mendapatkan penjelasan langsung dari wanita itu. Dengan sedikit usaha, Amara menemukan alamat kantor Nadine. Ketika ia sampai di sana, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Tapi ia tahu, ia harus melakukannya. Saat ia masuk ke lobi kantor itu, seorang wanita muda dengan rambut panjang dan riasan sempurna mendekatinya. "Anda Amara?" tanya wanita itu dengan senyum sopan. Amara hanya mengangguk. "Kamu Nadine?" Wanita itu mengangguk pelan. "Iya. Damar bilang kamu mungkin akan datang." Amara terkejut mendengar jawaban itu. "Jadi, dia tahu aku akan menemui kamu? Apa dia juga bilang aku menemukan pesan kamu di ponselnya?" Nadine tampak canggung. "Aku minta maaf, Amara. Aku nggak tahu gimana semua ini bisa terjadi. Aku tahu Damar sudah menikah, tapi aku nggak bisa bohong kalau aku punya perasaan sama dia." Amara mengepalkan tangannya. "Dan kamu nggak pikir dua kali untuk menghancurkan rumah tangga orang lain? Apa kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan ke hidupku?" Nadine menunduk, suaranya pelan. "Aku tahu. Dan aku menyesal. Aku udah bilang ke Damar kalau aku nggak mau terus begini. Aku nggak mau jadi alasan hancurnya hubungan kalian." Amara memandang wanita itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia marah, kecewa, tetapi juga merasa kasihan. Nadine terlihat seperti orang yang juga terjebak dalam situasi yang tidak diinginkannya. Dengan suara tegas, Amara berkata, "Dengar, aku nggak peduli apa yang kamu rasakan. Yang aku tahu, kamu harus keluar dari hidup kami. Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan dengan tindakan, bukan cuma kata-kata." Nadine mengangguk, wajahnya terlihat penuh penyesalan. "Aku akan lakukan itu. Aku janji." Amara berjalan keluar dari kantor itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Tetapi ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus ia hadapi, termasuk memutuskan apakah ia bisa memberi Damar kesempatan kedua atau tidak. Di rumah, Damar menunggunya dengan wajah cemas. "Ra, aku tahu kamu ketemu Nadine. Apa yang dia bilang ke kamu?" Amara menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Dia bilang dia menyesal. Tapi masalahnya bukan cuma dia, Mas. Masalahnya adalah kamu. Kamu yang bikin aku kehilangan kepercayaan sama kamu. Dan aku nggak tahu apakah aku bisa dapetin itu lagi." Damar mencoba mendekat, tapi Amara mengangkat tangannya, menghentikannya. "Aku butuh waktu, Mas. Aku butuh ruang. Jangan paksa aku untuk memutuskan sekarang." Damar mengangguk pelan, matanya penuh rasa bersalah. "Aku akan tunggu, Ra. Sebanyak apapun waktu yang kamu butuhkan, aku akan tunggu." Malam itu, Amara duduk di balkon kamar sambil memandangi langit yang gelap. Pikiran-pikirannya terus bergelut tanpa henti. Ia merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Cinta yang ia miliki untuk Damar masih ada, tetapi rasa sakit dan pengkhianatan terlalu kuat untuk diabaikan. Setiap kali ia mencoba mengingat momen indah mereka, bayangan Nadine selalu muncul, menghancurkan segalanya. Damar, di sisi lain, mencoba menebus kesalahannya. Ia mulai pulang lebih awal, membantu Amara dengan pekerjaan rumah, dan bahkan berhenti membawa pekerjaan kantor ke rumah. Namun, semua itu terasa seperti usaha yang sia-sia bagi Amara. Ia tidak membutuhkan gestur kecil. Ia butuh bukti nyata bahwa Damar benar-benar berkomitmen untuk memperbaiki hubungan mereka. Suatu malam,
Ketika Damar pulang lebih awal dari biasanya, ia membawa sebuah kotak kecil. Amara sedang di dapur, memasak makan malam sederhana. Tanpa banyak bicara, Damar meletakkan kotak itu di meja makan dan memanggil Amara. "Ra, aku mau ngomong," katanya dengan suara serius. Amara mendekat dengan ekspresi datar. "Ada apa lagi, Mas?" Damar membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin baru yang terlihat sederhana tapi penuh makna. "Aku tahu, ini nggak akan cukup untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku mau kita mulai dari awal. Aku mau kamu tahu kalau aku benar-benar ingin memperjuangkan hubungan kita." Amara memandang cincin itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada bagian dari dirinya yang tersentuh, tetapi ada bagian lain yang masih dipenuhi keraguan. "Mas pikir ini cukup? Cincin ini bisa menghapus semua luka yang kamu buat." Damar menunduk, menggenggam kedua tangannya dengan gelisah. "Aku tahu ini nggak cukup. Tapi aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku udah putus kontak sama Nadine. Aku udah bilang ke dia kalau aku cuma mau fokus ke kamu. Ke kita. Aku tahu aku salah, dan aku mau memperbaikinya, Ra." Amara menghela napas panjang, mencoba menenangkan emosinya. "Mas, ini bukan soal cincin atau janji. Ini soal kepercayaan. Dan kepercayaan itu nggak bisa balik cuma dalam semalam. Aku butuh waktu untuk yakin lagi." Damar mengangguk pelan, menahan rasa sakit yang terlihat jelas di matanya. "Aku ngerti, Ra. Aku ngerti kalau aku harus sabar. Aku cuma mau kamu tahu kalau aku nggak akan nyerah." Setelah percakapan itu, hubungan mereka tetap berjalan seperti tali yang hampir putus. Amara tidak lagi meluapkan amarahnya, tetapi ia juga belum bisa membuka hatinya sepenuhnya. Setiap kali Damar mencoba mendekatinya, ia selalu menjaga jarak. Ia takut terluka lagi, takut jika ia membuka dirinya, Damar akan menghancurkannya sekali lagi. Suasana semakin tegang ketika sebuah undangan datang ke rumah mereka. Undangan itu adalah undangan pernikahan Nadine. Amara tidak bisa menahan keterkejutannya saat membaca nama Nadine dan seorang pria lain yang tidak ia kenal. Undangan itu membuatnya merasa seperti ada pisau yang kembali mengiris lukanya. Nadine akan menikah, seolah-olah semua yang terjadi antara dirinya dan Damar hanyalah angin lalu. "Mas, kamu tahu soal ini?" tanya Amara saat menunjukkan undangan itu kepada Damar. Damar mengangguk pelan. "Dia bilang ke aku beberapa minggu lalu. Dia mau mulai hidup baru." Amara merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega bahwa Nadine tidak lagi menjadi ancaman. Tetapi di sisi lain, undangan itu mengingatkannya pada semua rasa sakit yang pernah ia rasakan. "Apa dia ngundang kita?" Damar mengangguk. "Iya, tapi aku nggak akan pergi kalau kamu nggak mau." Amara memandang undangan itu lama, mencoba memutuskan apa yang harus ia lakukan. Pada akhirnya, ia berkata, "Aku mau kita datang." Damar terlihat terkejut. "Kamu yakin, Ra? Aku nggak mau kamu merasa terpaksa." Amara mengangguk dengan tegas. "Aku mau lihat dengan mata kepala sendiri kalau semua ini benar-benar berakhir. Aku butuh kepastian, Mas." Hari pernikahan Nadine tiba. Amara mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, rambutnya ditata rapi. Ia terlihat anggun, tetapi matanya menyiratkan perasaan yang sulit dijelaskan. Damar, yang mengenakan setelan jas, terlihat cemas sepanjang perjalanan ke lokasi pernikahan. Ia terus mencuri pandang ke arah Amara, tetapi wanita itu tidak menunjukkan emosi apapun. Ketika mereka tiba di lokasi pernikahan, suasana begitu meriah. Nadine, dengan gaun putih yang indah, berdiri di tengah ruangan bersama calon suaminya. Senyum Nadine tampak tulus, tetapi bagi Amara, itu adalah pemandangan yang sulit diterima. Ia merasa seperti menjadi tamu yang tidak diinginkan di tempat itu. Nadine mendekati mereka dengan senyum ramah. "Amara,
"Damar, terima kasih sudah datang," katanya dengan suara pelan. Amara menatap Nadine dengan tajam. "Aku cuma mau pastikan satu hal, Nadine. Semua ini benar-benar berakhir, kan?" Nadine mengangguk, ekspresinya penuh penyesalan. "Iya, Amara. Aku udah selesai dengan masa lalu. Aku mau fokus ke hidupku yang baru." Amara menghela napas, mencoba meredakan amarah yang masih tersisa di hatinya. "Kalau begitu, aku harap kamu benar-benar menepati janji kamu. Karena aku gak akan pernah maafin kamu kalau kamu nyakitin aku lagi." Nadine tersenyum tipis, lalu kembali bergabung dengan para tamu lainnya. Amara merasa seperti baru saja melewati badai, tetapi ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia masih harus menghadapi perasaannya sendiri, menghadapi Damar, dan memutuskan apakah hubungan mereka layak diperjuangkan. Di perjalanan pulang, Amara duduk diam, memandangi jalanan yang gelap dari balik jendela. Damar mencoba membuka pembicaraan, tetapi Amara hanya menjawab dengan anggukan atau gumaman singkat. Hatinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melangkah maju. Ketika mereka tiba di rumah, Amara akhirnya berkata, "Mas, aku butuh waktu untuk benar-benar percaya lagi. Aku nggak tahu berapa lama, tapi aku mau kamu tahu kalau aku masih berusaha." Damar menggenggam tangan Amara dengan hati-hati. "Aku akan tunggu, Ra. Berapapun lama waktu yang kamu butuhkan, aku akan tetap di sini." Beberapa minggu berlalu setelah pernikahan Nadine, tetapi suasana di rumah Amara dan Damar masih terasa tegang. Tidak ada lagi pertengkaran hebat, tetapi juga tidak ada kehangatan. Hubungan mereka seperti dua orang asing yang hidup di bawah satu atap. Amara sibuk dengan pekerjaannya, menghabiskan waktu berjam-jam di studionya. Sementara itu, Damar berusaha keras mencari cara untuk mendekati Amara tanpa membuat wanita itu merasa terganggu. Suatu malam, ketika Amara sedang duduk di ruang kerjanya, Damar mengetuk pintu. Amara mendongak sejenak, lalu kembali menunduk pada tumpukan desain di mejanya. "Masuk saja," katanya singkat. Damar masuk dengan hati-hati, membawa nampan berisi secangkir teh hangat dan beberapa potong roti. "Aku pikir kamu belum makan malam," katanya sambil meletakkan nampan di meja kecil di sudut ruangan. Amara tidak langsung menjawab. Ia menatap desain yang sedang ia kerjakan dengan pandangan kosong. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Kenapa Mas masih berusaha? Aku nggak tahu apa aku bisa sembuh dari ini." Damar menarik kursi dan duduk di dekat Amara. "Karena aku nggak mau menyerah, Ra. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku udah bikin kamu sakit. Tapi aku nggak akan berhenti mencoba sampai kamu bisa percaya lagi sama aku." Amara menghela napas, meletakkan pensilnya, lalu memandang Damar. "Aku menghargai usaha Mas, tapi aku nggak yakin. Ada bagian dari diriku yang merasa Mas cuma melakukan ini karena rasa bersalah. Dan kalau rasa bersalah itu hilang, gimana? Apa Mas masih akan tetap bertahan?" Damar menatap Amara dengan serius. "Aku nggak melakukan ini karena rasa bersalah, Ra. Aku melakukan ini karena aku cinta kamu. Aku nggak pernah berhenti mencintai kamu, bahkan di saat aku bodoh dan nyakitin kamu." Amara memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Cinta itu nggak cukup, Mas. Kepercayaan itu pondasinya. Dan kalau pondasi itu retak, apa yang kita punya?" Damar mendekat, tapi tidak berusaha menyentuh Amara. Ia tahu bahwa setiap gerakannya harus penuh kehati-hatian. "Aku akan membangun pondasi itu lagi, Ra. Batu demi batu, meskipun itu butuh waktu bertahun-tahun. Aku cuma minta satu hal, jangan tutup pintu itu sepenuhnya." Amara tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, membiarkan kata-kata Damar menggantung di udara. Dalam hati, ia ingin percaya, tetapi bayangan pengkhianatan itu masih terlalu jelas.
Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang membingungkan, tidak tahu ke arah mana ia harus melangkah. Di hari Minggu pagi, Damar mengusulkan sesuatu yang tidak biasa. "Ra, gimana kalau kita pergi piknik hari ini? Udara lagi bagus. Kita bisa ke taman kota." Amara mengerutkan kening. "Piknik? Mas yakin?" Damar mengangguk antusias. "Aku udah siapin semuanya. Cuma beberapa jam, Ra. Anggap aja kita cari udara segar." Setelah beberapa saat berpikir, Amara akhirnya setuju. Mereka berangkat ke taman kota dengan membawa keranjang piknik yang diisi makanan ringan dan buah-buahan. Sesampainya di sana, Damar menggelar tikar di bawah pohon besar yang rindang. Suasana di taman itu begitu damai, dengan suara burung dan anak-anak kecil yang bermain di kejauhan. Mereka duduk bersebelahan, tetapi masih terasa ada jarak di antara mereka. Damar mencoba mencairkan suasana dengan bercerita tentang hal-hal lucu yang terjadi di kantornya, tetapi Amara hanya merespons dengan senyum tipis. Ketika mereka sedang makan siang, seorang anak kecil berlari ke arah mereka sambil mengejar balonnya yang terlepas. Damar dengan sigap menangkap balon itu dan memberikannya kembali kepada anak itu. Anak kecil itu tersenyum lebar dan berkata, "Terima kasih, Om." Amara melihat kejadian itu dengan sedikit senyuman yang lebih tulus. "Mas masih punya sisi baik." "Ya," gumamnya pelan. Damar menoleh, wajahnya menunjukkan harapan. "Sisi baik itu selalu ada, Ra. Aku cuma lupa gimana menunjukkannya ke kamu." Mereka duduk dalam diam selama beberapa saat, menikmati angin sepau-sepau. Amara akhirnya berkata, "Mas, aku nggak tahu gimana caranya kita mulai lagi. Tapi aku juga nggak mau terus-terusan kayak gini." Damar menatap Amara dengan mata penuh harap. "Kita bisa mulai pelan-pelan, Ra. Nggak perlu buru-buru. Yang penting kita jalan bareng." Amara mengangguk pelan. "Aku nggak janji apa-apa, Mas. Tapi aku akan coba." Damar tersenyum, meskipun air matanya mulai menggenang. "Itu udah lebih dari cukup, Ra. Terima kasih." Namun, perjuangan mereka untuk membangun kembali hubungan tidak semudah itu. Setiap kali Damar mencoba menunjukkan kesungguhannya, Amara selalu merasa ada bayangan Nadine yang mengintai di belakang mereka. Amara sering terbangun di tengah malam, mimpi buruk tentang pengkhianatan Damar terus menghantuinya. Suatu malam, ketika mereka sedang menonton televisi di ruang tamu, Amara tiba-tiba mematikan televisi dan menatap Damar. "Mas, apa Mas pernah benar-benar cinta sama Nadine?" Pertanyaan itu membuat Damar tertegun. "Enggak, Ra. Aku nggak pernah cinta sama dia. Apa yang terjadi waktu itu bukan cinta. Itu kesalahan besar." Amara memeluk lututnya, merasa rapuh. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu bisa nyakitin aku kalau kamu nggak pernah cinta sama dia?" Damar mengusap wajahnya, merasa frustrasi pada dirinya sendiri. "Aku nggak tahu, Ra. Mungkin aku terlalu bodoh, terlalu egois. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu adalah satu-satunya orang yang selalu aku inginkan dalam hidupku." Amara memandang Damar dengan mata berkaca-kaca. "Aku cuma mau tahu, Mas, apa aku cukup buat kamu?" Damar menggenggam tangan Amara dengan lembut. "Kamu lebih dari cukup, Ra. Aku yang gak cukup baik buat kamu. Tapi aku janji, aku akan jadi orang yang lebih baik, untuk kamu, untuk kita." Amara tidak menjawab. Ia hanya membiarkan Damar menggenggam tangannya, mencoba merasakan kembali kehangatan yang pernah ada di antara mereka. Di hatinya, ia tahu bahwa proses ini tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa ia masih mencintai Damar, meskipun cinta itu kini diliputi rasa takut dan ragu. Hari-hari setelah percakapan itu berubah menjadi perjuangan emosional yang lebih besar bagi Amara.
Ia ingin memberikan kesempatan kepada Damar, tetapi setiap kali ia melihat suaminya, ada luka lama yang kembali menganga. Ia seperti berjalan di atas pecahan kaca, hati-hati agar tidak menyakiti dirinya sendiri lebih dalam. Konflik batin Amara semakin memuncak ketika ia mendengar kabar dari salah satu temannya, Maya. Mereka sedang berbincang di sebuah kafe kecil, membahas kehidupan sehari-hari, ketika Maya tiba-tiba menyebut sesuatu yang membuat dada Amara sesak. "Kamu tahu nggak, Ra, aku baru ketemu Nadine di pusat perbelanjaan minggu lalu. Dia kelihatan bahagia sama suaminya. Tapi yang aneh, dia sempat bilang kalau Damar beberapa kali menghubungi dia sebelum pernikahan mereka." Amara terdiam, wajahnya mendadak pucat. "Apa?" tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Maya terlihat ragu, seolah menyadari bahwa ia baru saja membuka luka lama. "Aku nggak mau ikut campur, Ra. Tapi dia bilang gitu, mungkin cuma salah paham. Aku cuma pikir kamu harus tahu." Amara tidak bisa menikmati percakapannya setelah itu. Kepalanya penuh dengan pikiran-pikiran yang bercampur aduk. Jika Damar benar-benar sudah memutuskan hubungan dengan Nadine, kenapa ia masih menghubungi wanita itu? Apakah semuanya hanya kebohongan untuk membuat Amara tetap bertahan? Ketika Amara pulang ke rumah malam itu, Damar sedang duduk di ruang tamu, membaca sebuah buku. Ia tersenyum ketika melihat Amara masuk, tetapi senyuman itu tidak dibalas. Amara langsung menuju dapur, membuka lemari, dan mulai membersihkan gelas dengan gerakan yang lebih kasar dari biasanya. Damar menyadari ada sesuatu yang salah. Ia menghampiri Amara dan bertanya dengan hati-hati, "Ra, ada apa? Kamu kelihatan gak enak." Amara meletakkan gelas dengan keras di atas meja. Ia berbalik, menatap Damar dengan tatapan tajam. "Mas, aku mau tanya sesuatu. Jujur, jangan bohong." Damar mengerutkan kening, bingung. "Tanya apa, Ra?" Amara menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosinya. "Apa benar Mas masih menghubungi Nadine sebelum pernikahan dia?" Pertanyaan itu membuat wajah Damar berubah. Ia terkejut, tetapi juga terlihat cemas. "Siapa yang bilang itu ke kamu?" Amara mendengus, merasa dikhianati lagi. "Jadi benar? Mas masih hubungin dia?" Damar mencoba menjelaskan. "Ra, itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku cuma mau memastikan kalau dia nggak akan mengganggu kita lagi. Aku nggak mau ada bayangan dia di antara kita." Amara tertawa sinis, air mata mulai menggenang di matanya. "Kamu pikir aku bakal percaya itu? Kamu janji sama aku kalau semuanya sudah selesai. Tapi ternyata kamu masih main belakang." Damar mendekat, mencoba meraih tangan Amara, tetapi wanita itu mundur, menghindar. "Ra, aku nggak pernah bermaksud nyakitin kamu lagi. Aku cuma mau memastikan semuanya benar-benar selesai. Aku nggak punya niat lain." Amara menggeleng, air matanya akhirnya jatuh. "Kamu bilang cinta aku, Mas. Tapi setiap tindakan kamu bikin aku merasa aku ini nggak pernah cukup. Kamu terus-terusan kasih alasan, tapi aku capek dengar alasan. Aku nggak tahu lagi mana yang benar dan mana yang bohong." Damar terlihat putus asa. "Ra, aku tahu aku salah. Aku tahu aku udah kehilangan kepercayaan kamu. Tapi aku nggak bohong soal ini. Aku cuma mau kita punya awal baru tanpa ada bayangan dia." Amara mengangkat tangan, menghentikan Damar sebelum ia bisa berkata lebih banyak. "Aku nggak mau dengar, Mas. Aku butuh waktu sendiri." Amara meninggalkan dapur dan masuk ke kamar, membanting pintu di belakangnya. Damar berdiri di dapur, merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh. Ia tahu bahwa kepercayaan Amara yang sudah rapuh kini semakin hancur. Malam itu, Amara tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua hal yang telah terjadi, dari awal pernikahan mereka yang bahagia hingga kehancuran ini.
Ia merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional. Ketika ia akhirnya tertidur, mimpinya dipenuhi oleh bayangan Nadine dan Damar, seperti sebuah pengkhianatan yang tidak pernah selesai. Di sisi lain, Damar duduk di ruang tamu hingga larut malam, memikirkan cara untuk memperbaiki segalanya. Ia tahu bahwa tindakannya telah melukai Amara lebih dalam, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengembalikan semuanya seperti semula. Keesokan paginya, suasana di rumah mereka terasa semakin tegang. Amara tidak banyak bicara, hanya menjawab pertanyaan Damar dengan singkat. Damar mencoba mencari momen untuk berbicara, tetapi Amara selalu menghindar. Ketika malam tiba, Amara akhirnya berkata dengan suara yang penuh emosi, "Mas, aku nggak tahu apakah aku masih bisa bertahan di hubungan ini. Aku udah terlalu banyak terluka." Damar terlihat terpukul. "Ra, aku tahu ini sulit. Tapi aku mohon, jangan nyerah. Aku nggak bisa kehilangan kamu." Amara memandang Damar dengan mata yang penuh kesedihan. "Mas, aku juga nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku nggak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini tanpa merasa dihantui oleh masa lalu kita." Damar mencoba mendekat, berharap bisa memeluk Amara. Tetapi wanita itu menahan tangannya, menatapnya dengan pandangan yang mengatakan semuanya. "Aku butuh waktu, Mas. Dan aku nggak yakin apakah waktu itu cukup untuk menyembuhkan semuanya." Damar terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, melihat orang yang ia cintai perlahan menjauh. Amara meninggalkan ruangan, membiarkan Damar duduk sendirian dalam kesunyian yang terasa menyakitkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian yang tak berujung. Mereka hidup dalam ketegangan yang terus membangun, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Amara mencoba mencari jawaban dalam hatinya, tetapi ia tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk memberikan Damar kesempatan terakhir. Ketegangan yang membungkus rumah mereka semakin sulit diabaikan. Amara sering mengunci dirinya di kamar, menghindari Damar. Sementara itu, Damar menghabiskan malam-malam panjang di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela, mencoba memahami bagaimana ia bisa memperbaiki segalanya. Amara mulai mempertimbangkan hal yang selama ini ia takutkan. Apakah mungkin untuk benar-benar melepaskan? Ia duduk di meja kerjanya suatu malam, menatap kosong pada desain yang tak mampu ia selesaikan. Pikirannya melayang, bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia inginkan. Bagian dari dirinya ingin berjuang untuk pernikahan mereka, tetapi bagian lain merasa bahwa luka yang telah ditinggalkan terlalu dalam untuk disembuhkan. Di sisi lain, Damar juga tidak tinggal diam. Ia mencoba mencari cara untuk menunjukkan kesungguhannya, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa salah. Ketika ia mencoba berbicara, Amara hanya menutup diri. Ketika ia mencoba memberikan ruang, Amara merasa Damar terlalu jauh. Suatu malam, Amara akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan sahabat dekatnya, Maya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang sering mereka datangi dulu sebelum Amara menikah. Suasana kafe itu hangat, tetapi hati Amara terasa dingin. "Aku nggak tahu lagi, Maya," kata Amara sambil memutar cangkir kopinya. "Aku ingin percaya sama dia, tapi setiap kali aku mencoba, aku selalu teringat semua yang dia lakukan. Apa aku bodoh kalau aku terus bertahan?" Maya menghela napas, memandang Amara dengan mata penuh empati. "Ra, nggak ada yang bisa bilang kamu bodoh karena ingin mempertahankan sesuatu yang kamu cintai. Tapi pertanyaannya, apa kamu masih punya kekuatan untuk terus bertahan?" Amara terdiam. Kata-kata Maya begitu sederhana, tetapi juga menohok. "Aku nggak tahu. Kadang aku pikir aku kuat, tapi di saat lain aku merasa sudah di ambang batas." Maya menggenggam tangan Amara. "Kamu punya hak untuk merasa lelah, Ra. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kamu memutuskan untuk bertahan, pastikan itu karena kamu benar-benar ingin,
bukan karena takut atau merasa terpaksa. Percakapan itu terus terngiang di kepala Amara sepanjang perjalanan pulang. Ia duduk di dalam mobil, memandangi rumah yang telah ia tinggali bersama Damar selama bertahun-tahun. Rumah itu penuh dengan kenangan, baik yang manis maupun yang pahit. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti seorang tamu di tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Keesokan harinya, Damar mencoba sekali lagi untuk mendekati Amara. Ia menyiapkan sarapan pagi, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Ketika Amara turun ke dapur, ia terkejut melihat meja makan yang sudah dihiasi dengan roti panggang, jus jeruk, dan kopi kesukaannya. "Aku cuma ingin kita sarapan bareng," kata Damar dengan suara penuh harap. Amara ragu sejenak, tetapi akhirnya duduk di meja. Mereka makan dalam diam, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Meski hening, suasananya tidak lagi terasa seperti medan perang. Setelah sarapan, Damar mengambil napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Ra, aku tahu aku udah banyak salah. Aku tahu aku udah bikin kamu gak percaya lagi sama aku. Tapi aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Bukan untuk memperbaiki semuanya dalam semalam, tapi untuk membuktikan bahwa aku benar-benar ingin memperjuangkan kamu." Amara menatapnya lama. Matanya dipenuhi emosi yang sulit dijelaskan. Marah, sedih, dan mungkin sedikit harapan. "Mas, aku nggak butuh janji. Aku butuh bukti. Kalau Mas benar-benar ingin memperjuangkan ini, tunjukkan. Tapi aku nggak tahu apakah aku bisa menjanjikan apapun di sisi aku." Damar mengangguk pelan. "Aku nggak butuh janji dari kamu, Ra. Aku cuma butuh kamu nggak pergi." Beberapa minggu berlalu, dan Damar mulai membuktikan ucapannya. Ia lebih hadir dalam kehidupan Amara, berusaha menunjukkan bahwa ia telah berubah. Ia mulai mendukung Amara dalam pekerjaannya, bahkan membantu mengelola beberapa proyek kecil yang sering membuat Amara kewalahan. Namun, meski usaha Damar terlihat tulus, hati Amara masih dipenuhi keraguan. Setiap kali ia merasa sedikit lega, ada suara kecil di kepalanya yang mengingatkan bahwa semua ini mungkin hanya sementara. Suara itu mengingatkan akan Nadine, akan rasa sakit yang ia rasakan saat pertama kali mengetahui pengkhianatan Damar. Konflik itu memuncak ketika suatu malam, Amara menemukan sesuatu yang membuatnya kembali meragukan Damar. Ia sedang membersihkan ruang kerja Damar ketika ia menemukan sebuah amplop di laci meja. Amplop itu berisi foto-foto pernikahan Nadine, lengkap dengan sebuah surat yang ditulis dengan tangan. "Mas Damar, terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam hidupku. Aku tahu hubungan kita nggak mudah, tapi aku nggak akan pernah lupa semua yang pernah kita lewati. Aku harap kita bisa tetap berteman, meskipun jalan kita berbeda." Amara merasakan dunia di sekitarnya berputar. Meski surat itu tidak romantis, kenyataan bahwa Damar masih menyimpan foto dan surat dari Nadine membuatnya merasa seolah pengkhianatan itu belum sepenuhnya berakhir. Ketika Damar pulang malam itu, Amara sudah menunggu di ruang tamu. Surat dan foto-foto itu tergeletak di atas meja. Damar berhenti di ambang pintu, wajahnya pucat ketika melihat apa yang menantinya. "Jelaskan, Mas," kata Amara dengan suara dingin. "Kenapa kamu masih menyimpan ini?" Damar mencoba mendekat, tetapi Amara mengangkat tangannya, menghentikannya. "Aku nggak mau alasan. Aku mau kebenaran." Damar menghela napas panjang, menundukkan kepalanya. "Aku nggak tahu kenapa aku masih simpan itu, Ra. Mungkin bagian dari diriku merasa bersalah sama dia. Tapi aku bersumpah, itu nggak ada artinya apa-apa lagi buat aku. Aku bahkan lupa kalau surat itu masih ada." Amara menatap Damar dengan air mata mengalir. "Mas lupa, tapi aku yang harus terus ingat. Mas tahu nggak gimana rasanya hidup dengan bayangan masa lalu yang nggak pernah hilang? Aku capek, Mas." Damar mencoba menjelaskan lebih lanjut,
tetapi Amara berdiri, meninggalkannya di ruang tamu. Hatinya terasa seperti dirobek-robek sekali lagi. Ia tahu bahwa Damar berusaha, tetapi setiap usaha itu selalu dibayangi oleh luka lama yang belum sembuh. Di dalam kamar, Amara memeluk dirinya sendiri, menangis tanpa suara. Ia bertanya-tanya, apakah cinta cukup untuk mengatasi semua ini? Atau apakah ini tanda bahwa ia harus mulai melepaskan? Amara merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung. Setiap hari berusaha menjaga wajah tenang, tetapi dalam hatinya, ia merasa seperti ada kekosongan yang terus menganga. Ketika ia melihat Damar berusaha keras untuk memperbaiki segalanya, ada bagian dari dirinya yang ingin percaya, tetapi yang lain mengingatkan akan masa lalu yang telah menggoreskan luka yang begitu dalam. Pada malam yang lain, Damar mencoba lagi, berusaha membuat Amara merasa dihargai. Ia tahu betul bahwa ia harus lebih dari sekadar kata-kata untuk menenangkan istrinya. Ia membuatkan makan malam dengan penuh perhatian, memikirkan setiap detail yang bisa menyentuh hati Amara. Malam itu, meja makan penuh dengan hidangan favorit Amara, pasta, salad, dan anggur merah yang ia tahu akan disukai oleh istrinya. Amara hanya duduk diam, matanya menatap piring makanannya, namun pikirannya melayang jauh. Damar duduk di hadapannya, mencoba menunggu respons, namun Amara tetap diam. Keheningan itu terasa mencekam, hampir seperti beban yang terlalu berat untuk diangkat. "Aku tahu kamu marah, Ra," kata Damar akhirnya, memecah keheningan itu. "Tapi aku butuh kamu untuk mendengarkan. Aku nggak akan bisa memperbaiki ini kalau kamu nggak memberi aku kesempatan untuk menjelaskan." Amara meletakkan sendoknya, menatap Damar dengan tatapan yang tajam, mengandung amarah yang tak bisa lagi ia tahan. "Menjelaskan? Damar, kamu udah menjelaskan berkali-kali, tapi aku masih merasa seperti nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu sudah memberikan semua alasan, tapi nggak ada satupun yang bisa menyembuhkan luka aku. Apa kamu pernah berpikir kalau aku juga butuh waktu buat sembuh?" Damar terdiam, seolah kata-kata Amara melukai lebih dalam dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ia mengangkat wajahnya, memandang Amara dengan mata penuh penyesalan. "Aku tahu aku bikin kamu terluka. Aku nggak pernah bermaksud untuk itu. Tapi aku akan berusaha lebih keras, Ra. Aku janji. Aku nggak mau kehilangan kamu." Namun Amara sudah terlalu lelah untuk mendengarkan janji-janji kosong. Ia tahu kata-kata bisa dengan mudah terucap, tetapi apa yang benar-benar dibutuhkan adalah bukti. Ia berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan Damar sendirian di meja makan. Di kamar, Amara duduk di tepi tempat tidur, mengusap wajahnya dengan tangan. Air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya jatuh begitu saja. Rasanya begitu sakit, seperti ada yang mengoyak-ngoyak dadanya. Ia merasa kebingungannya semakin besar. Bagaimana bisa ia mempertahankan pernikahan ini ketika semua yang ada di dalam dirinya berteriak untuk berhenti? Damar perlahan memasuki kamar, tanpa suara. Ia tahu betapa terluka dan hancurnya istrinya, dan meskipun ia ingin mendekat, ia merasa seperti ada tembok tebal yang menghalangi antara mereka. Ia berhenti di pintu, hanya mampu mengamati Amara yang terisak sendirian. Amara mendengar langkah Damar dan menoleh, mata mereka bertemu sejenak, penuh rasa sakit. "Mas, aku nggak tahu lagi harus gimana," kata Amara dengan suara serak. "Setiap kali aku melihatmu, aku ingat bagaimana kamu menghancurkan kepercayaan aku. Aku nggak tahu apakah aku masih bisa percaya lagi." Damar berjalan mendekat dengan hati penuh harap. "Ra, aku cuma butuh waktu untuk memperbaiki semuanya. Aku nggak akan menyerah. Aku akan terus berusaha sampai kamu melihat itu." Tapi Amara menggelengkan kepala. "Kadang, Mas, waktu nggak bisa mengobati semuanya. Waktu bisa memudar, tapi luka tetap ada. Rasanya, aku nggak pernah benar-benar tahu siapa kamu." Damar menggenggam tangan Amara,
mencoba memberikan rasa aman yang sudah lama hilang. Ra, jangan biarkan masa lalu merusak masa depan kita. Aku udah janji nggak akan pernah mengulanginya. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak ingin kehilangan kamu. Amara menarik tangan dari genggaman Damar, menatapnya dengan air mata yang masih mengalir. Lihat, Mas. Aku ingin percaya, tapi aku takut. Takut kalau aku membuka hatiku lagi, aku akan kembali terluka. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Keduanya terdiam sejenak, bingung siapa yang datang. Amara berjalan menuju pintu dan membuka, mendapati seorang wanita berdiri di depan, mengenakan gaun merah marun, dengan ekspresi yang sulit dibaca. Amara, bisa kita bicara? Kata wanita itu dengan nada tenang. Amara terpana, matanya melotot. Wanita itu, Nadine. Damar yang baru saja mengikuti langkah Amara terhenti di pintu kamar. Raut wajahnya berubah, tanda bahwa ia mengenali sosok itu. Nadine. Amara membeku. Wajahnya berubah pucat, bibirnya terasa kering. Nadine berdiri di depan mereka, matanya yang tajam dan penuh tantangan menatap Damar sejenak, lalu beralih ke Amara. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Amara, suaranya terputus-putus, seperti tidak percaya. Nadine tersenyum dingin, kemudian mengalihkan pandangannya ke Damar. Aku hanya ingin menyelesaikan sesuatu yang tertunda, katanya dengan suara lembut, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa penuh dengan petaka. Damar mencoba tersenyum, tetapi ia tahu situasinya semakin memburuk. Amara yang masih terkejut menatap Damar, seolah bertanya apa lagi yang belum ia ketahui. Mas, apa ini? Apa yang dia lakukan di sini? Apa dia masih bagian dari hidupmu? Damar terdiam, tidak tahu harus menjelaskan apa. Amara merasa jantungnya berdetak semakin cepat, dan emosinya meledak tak terkendali. Jadi ini alasan kenapa kamu nggak bisa berhenti menghubunginya? Mas, kamu masih nggak bisa lepas dari dia. Nadine melangkah maju sedikit, mencoba berbicara dengan lembut kepada Amara. Ra, aku cuma ingin memberitahu bahwa aku nggak pernah berniat menghalangi kalian. Aku tahu kamu terluka, dan aku juga tahu banyak hal yang kamu belum tahu. Aku nggak ingin memperburuk keadaan, tapi ada yang harus aku katakan pada kamu tentang Damar. Amara menatap Nadine dengan penuh kebingungan, namun rasa penasaran yang semakin besar membuatnya tidak bisa menahan diri. Apalagi yang harus aku tahu, Nadine? Tanyanya, suaranya serak. Nadine menghela napas panjang, lalu menatap Damar dengan tatapan yang tidak bisa disangkal. Aku tahu Damar ingin menjaga rahasia ini, tapi aku rasa kamu berhak tahu. Sebelum kamu menikah dengan Damar, ada sesuatu yang belum dia ceritakan padamu, Ra. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Amara menatap Damar dengan tatapan tajam, berharap ada penjelasan yang akan datang dari bibirnya. Tapi Damar hanya terdiam, matanya menunduk. Nadine melanjutkan dengan suara yang tegas, aku nggak akan membuatmu semakin terluka, Ra. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa Damar masih menyimpan banyak rahasia yang akan mengubah cara kamu melihatnya. Amara terdiam, hatinya semakin hancur. Keputusan yang kini berada di ujung tanduknya terasa semakin sulit. Apakah ia akan terus mempercayai Damar? Ataukah rahasia ini akhirnya akan memisahkan mereka selamanya? Amara berdiri kaku, seolah tubuhnya tiba-tiba kehilangan energi. Kata-kata Nadine menggantung di udara, seberat batu yang tidak bisa ia hindari. Semua yang ada dalam dirinya ingin berteriak, menuntut penjelasan, tapi tidak ada suara yang keluar. Nadine berdiri di depan mereka berdua, menatap Amara dengan tatapan yang tak bisa dibaca, seolah ia menyimpan lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Damar masih terdiam. Raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan ketegangan yang semakin jelas. Amara menoleh padanya, tatapannya penuh dengan amarah dan kebingungan. Mas, apa yang dia maksud dengan rahasia? Suaranya serak,
seolah semua perasaan yang ia tahan berlarian keluar begitu saja. Damar menghembuskan napas panjang, seperti beban berat yang mulai sulit dipikul. Ra, ini bukan apa yang kamu pikirkan. Ini lebih rumit dari yang bisa aku jelaskan. Ia mengulurkan tangan, berusaha untuk meraih tangan Amara, tetapi Amara menarik diri, menghindar. Jangan sentuh aku. Suara Amara penuh dengan kepedihan yang tak bisa lagi disembunyikan. Aku nggak butuh penjelasan yang setengah-setengah. Damar, aku butuh kebenaran. Kalau kamu benar-benar mau aku percaya lagi, kamu harus memberitahuku semuanya, tanpa ada yang disembunyikan. Nadine melangkah maju, lebih dekat kepada mereka. Damar, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Amara berhak tahu. Ini bukan hanya tentang kamu dan aku. Ini tentang dia. Tentang kepercayaannya. Tentang masa depannya. Nadine berkata dengan suara tegas. Dan meskipun nada suaranya tidak kasar, ada keteguhan yang sulit disangkal. Amara menatap Nadine dengan tatapan bingung, seakan mencoba mencari petunjuk dari wajah wanita itu. Apa maksudmu? Apa yang seharusnya aku tahu? Matanya mulai berkaca-kaca. Suaranya begitu pelan, penuh ketakutan akan apa yang akan ia dengar selanjutnya. Damar menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Setelah beberapa saat terdiam, ia mengangkat wajahnya dan menghadap Amara dengan mata yang penuh emosi. Ra, ada sesuatu yang terjadi antara aku dan Nadine, sebelum kamu dan aku menikah. Kami sempat bersama. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di dada Amara. Seluruh tubuhnya merasa lemas, matanya mulai berkunang-kunang. Ia teringat saat pertama kali bertemu dengan Nadine, wanita yang selalu muncul begitu saja dalam hidup mereka, yang sepertinya selalu berada di belakang layar, menunggu kesempatan. Dan kini, semua itu terungkap. Apa? Suara Amara terhenti, hampir tidak bisa dicerna oleh akalnya sendiri. Kalian sempat bersama? Sebelum aku dan kamu menikah. Ia menatap Damar, mencoba memahami, tetapi semakin ia berusaha, semakin ia merasa hancur. Damar menggigit bibirnya, cemas melihat reaksi Amara yang semakin emosional. Ra, aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Aku tahu ini terdengar buruk, tapi setelah kami berpisah, aku merasa segalanya berubah. Aku mulai mencintaimu, dan aku berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu. Namun, Amara merasakan dunia di sekitarnya runtuh. Semua yang selama ini ia anggap sebagai kenangan indah bersama Damar, kini terasa seperti kebohongan besar yang menodai semuanya. Ia merasa seperti ditikam dari belakang, merasa seolah kepercayaannya selama ini hanya sebuah ilusi. Nadine, yang sejak awal berdiri diam, akhirnya membuka mulut. Amara, aku datang bukan untuk merusak hubungan kalian. Aku datang hanya untuk memberitahu Damar bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari perasaan kita berdua. Aku ingin dia bisa jujur pada kamu, meskipun aku tahu itu akan menghancurkan hatimu. Kata-kata itu seperti cambukan yang menyayat hati Amara. Ia menatap Nadine dengan mata penuh kemarahan. Jadi, kamu tahu tentang ini semua, tapi kamu malah diam? Kenapa kamu nggak memberitahu aku sejak dulu? Nadine, kenapa kamu harus menunggu sampai sekarang? Nadine terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu ini sulit untuk diterima, Amara. Tapi pada akhirnya, ini bukan tentang aku dan Damar lagi. Ini tentang apa yang kamu ingin lakukan dengan hidupmu, dengan pernikahanmu. Aku nggak bisa terus hidup dengan rahasia ini, karena aku merasa kamu berhak tahu. Nadine berhenti, menatap Damar, seolah meminta persetujuan untuk melanjutkan. Ada hal lain yang belum kamu ketahui. Damar, dia bukan hanya punya hubungan denganku sebelum kamu, tapi juga setelah kamu menikah. Amara merasa seperti tersedot ke dalam pusaran kebohongan yang semakin dalam. Apa maksudmu? Suara Amara pecah,
seperti seseorang yang terjerat dalam kebingungannya sendiri. Damar, yang sudah mulai pucat, memandang Nadine dengan cemas. "Nadine, jangan. Ini bukan waktunya untuk itu. Ini sudah cukup." Tapi Nadine tidak peduli. "Kamu nggak punya pilihan, Damar. Kalau kamu benar-benar mencintai Amara, kamu harus memberitahunya semua kebenaran. Semua yang kamu sembunyikan selama ini." Nadine mengalihkan pandangannya ke Amara. Wajahnya penuh penyesalan. "Amara, setelah kamu menikah dengan Damar, aku tahu dia mulai sering menghubungiku lagi. Kita nggak pernah benar-benar bisa lepas, meskipun dia bilang dia sudah berubah. Dia datang padaku beberapa kali, membicarakan tentang hubungan kalian, tentang perasaan yang dia rasakan. Aku nggak tahu apakah dia benar-benar mencintaimu atau hanya berusaha melupakan masa lalu." Amara terdiam, matanya terbuka lebar. Ia merasa seperti diseret ke dalam lautan ketidakpastian yang dalam. Setiap kata yang keluar dari mulut Nadine seperti air yang semakin merendam seluruh tubuhnya, membuatnya semakin tenggelam dalam kebingungan dan kesedihan. Damar menatap Amara dengan mata yang penuh penyesalan. "Ra, aku nggak bisa membayangkan betapa sakitnya kamu mendengar semua ini. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku katakan. Tapi aku ingin kamu tahu, sejak kamu datang ke hidupku, aku nggak pernah ingin melukai kamu. Aku ingin kita bahagia bersama. Tapi aku tahu, sekarang, itu semua terasa sulit untuk dipercaya." Amara menatap Damar, matanya dipenuhi dengan air mata. "Kamu bohong, Mas. Semua yang kita jalani, semuanya, bohong." Suara Amara pecah, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. "Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku nggak tahu apakah aku bisa hidup dengan orang yang terus-menerus menyimpan rahasia." Keheningan mengisi ruang di antara mereka, dan meskipun Amara merasa begitu hancur, ia juga merasakan kekosongan yang begitu mendalam. Akankah ia mampu bertahan setelah semua ini? Ataukah sudah saatnya untuk melepaskan? Amara berdiri, tubuhnya gemetar. Setiap kata yang keluar dari mulut Damar dan Nadine seperti duri yang mengoyak hatinya. Dan meskipun ia ingin melarikan diri, ia tahu ia harus menghadapi kenyataan ini. Hati yang selama ini ia jagakan dengan penuh kasih sayang kini terasa hancur. Semua yang selama ini ia anggap sebagai kebahagiaan ternyata adalah bayangan yang jauh dari kenyataan. Dengan napas yang tersekat-sekat, Amara menatap Damar, menunggu penjelasan lebih lanjut, meskipun ia merasa sudah tidak ingin mendengarnya lagi. "Jadi, selama ini kamu masih menghubungi dia? Selama kita menikah, kamu berhubungan dengan wanita ini? Apa yang kurang dari aku, Damar? Apa yang membuat kamu merasa perlu kembali padanya?" Damar menunduk, wajahnya pucat, dan air matanya hampir menetes. "Ra, aku salah. Aku sudah jauh terlalu sering mengecewakanmu. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tetapi, aku janji, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku berjanji, aku akan berubah. Aku mencintaimu, Ra. Hanya kamu." Amara menggelengkan kepala, hatinya semakin berat. "Kamu mencintaiku, tapi kamu masih menghubungi wanita yang jelas-jelas sudah melukai kita berdua? Apa itu yang namanya cinta, Damar?" Suaranya penuh dengan kepedihan yang begitu dalam. "Aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Semua yang kita jalani, semuanya terasa hampa. Aku merasa seperti dipermainkan." Nadine yang sejak tadi diam, kini mengangguk pelan. "Aku tahu ini sangat sulit, Amara. Aku tidak ingin menjadi penyebab keretakan pernikahan kalian. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa Damar, meskipun dia bilang dia mencintaimu, dia juga masih terikat dengan masa lalunya. Aku tahu ini semua salah, dan aku tidak akan menyalahkanmu jika kamu memutuskan untuk pergi." Amara menatap Nadine dengan mata yang berusaha keras untuk menahan air mata. "Kamu juga punya tanggung jawab, Nadine.
Kamu tahu betul bagaimana perasaanku. Tapi kenapa kamu memilih untuk diam? Kenapa tidak memberitahu aku lebih awal, ketika aku masih bisa mempercayainya sepenuhnya? Nadine menunduk, merasa bersalah. Aku tahu, aku salah. Aku seharusnya tidak menyembunyikan ini darimu, Amara. Tapi aku tidak ingin merusak hubungan kalian. Aku tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran di antara kalian. Tapi sekarang aku sadar, kebenaran selalu keluar pada waktunya. Amara menatap keduanya. Keheningan mengisi ruangan, dan ia merasa seolah-olah dunia yang ia kenal telah runtuh. Semua yang ia pikirkan tentang pernikahannya dengan Damar terasa seperti kebohongan yang mengelilinginya. Namun, ada satu hal yang harus ia hadapi. Apakah ia ingin terus berjuang, atau ia sudah cukup lelah dengan segalanya? Aku nggak tahu lagi harus gimana. Amara akhirnya berkata, suaranya pecah. Aku nggak bisa hidup dengan kebohongan, Damar. Aku nggak bisa terus-menerus bertanya-tanya apakah kamu benar-benar mencintaiku atau hanya merasa terjebak. Aku nggak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Damar terisak, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia merasa begitu kecil. Ra, aku nggak tahu harus apa lagi. Aku benar-benar minta maaf, dari lubuk hati yang terdalam. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku ingin kita bersama, Ra. Aku ingin kita bahagia. Amara menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. Setiap serat tubuhnya berteriak untuk melepaskan diri dari semuanya, tapi ada bagian kecil dalam dirinya yang masih merasa tak bisa begitu saja meninggalkan semuanya. Meninggalkan Damar, meskipun dia telah mengkhianatinya dengan begitu dalam. Aku butuh waktu, Damar. Akhirnya Amara berkata dengan suara yang penuh kebimbangan. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku nggak bisa membuat keputusan sekarang. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Damar mengangguk, meskipun ia tahu itu adalah jawaban yang paling menakutkan baginya. Aku akan menunggu, Ra. Aku akan menunggu apapun keputusanmu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Nadine yang sudah melihat situasi yang semakin sulit, akhirnya berbicara dengan lembut. Amara, apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu. Jika kamu memutuskan untuk bersama Damar, aku akan mundur. Jika kamu memilih untuk melepaskannya, aku akan mengerti. Aku hanya ingin kamu bahagia. Amara menatap Nadine dengan tatapan yang penuh kelelahan. Ia tahu bahwa ia berada di persimpangan jalan yang besar. Tidak ada jawaban yang mudah, tidak ada keputusan yang bisa diambil tanpa mengorbankan sesuatu. Dalam hatinya, Amara tahu bahwa ia harus membuat pilihan, terus bertahan dengan Damar, atau melepaskannya dan mencari kebahagiaan sendiri. Aku akan pergi. Amara akhirnya berkata dengan suara yang berat. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku butuh waktu untuk menemukan apa yang benar-benar aku inginkan. Damar menatapnya, matanya penuh dengan rasa sakit yang tak bisa disembunyikan. Ra, kamu pasti akan kembali, kan? Suaranya begitu penuh harap. Tetapi Amara tidak bisa menjanjikan apapun. Ia hanya menggelengkan kepala pelan. Maaf, Mas. Aku nggak bisa berjanji apa-apa. Aku cuma butuh waktu untuk diri aku sendiri. Dengan itu, Amara berjalan menuju pintu, tanpa menoleh lagi. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, namun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Damar hanya bisa berdiri di sana, tak mampu melakukan apapun selain menatap punggung Amara yang semakin menjauh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pernikahan mereka mungkin telah berakhir, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia berharap suatu hari nanti, Amara akan kembali padanya, bahwa suatu saat ia bisa membuktikan bahwa ia benar-benar berubah. Namun untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu,
menunggu dengan harapan yang semakin memudar seiring berjalannya waktu.